biasanya terikat oleh administrasi itu umumnya desa wisata ini akan saling bersaing gitu, dan akan memiliki daya tarik yang monoton gitu. Karena biasanya kan desa antara satu dusun dengan dusun sebelah itu biasanya sama nih. Nah ini yang sebenarnya perlu menjadi poin atau perlu diingat-ingat oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mau membangkitkan kembali pariwisata terutama di Tegal Lugut ini, dicoba lagi untuk melihat sebenarnya potensi dari desa wisata Tegal atau desa Tegal Lugut ini itu sebenarnya apa gitu. Sama tidak dengan desa-desa wisata di sebelahnya gitu. Kalau misalnya sama, bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah kerjasama atau integrasi gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah supaya desa wisata ini dikunjungi oleh wisatawan, tetapi tidak tidak pilih-pilih wisatawan. Yang pertama, penting untuk tahu potensi. Ada nggak di sini? Tentu ada. Inilah desa wisata. Kalau sudah menjadi desa wisata, tentu ada yang diunggulkan, ada yang dijual dalam tanda petik. Nah, dibawa kemana setelah briefing dan branch? Oh, kita coba keliling desa dulu dengan jeep, gitu, nggih. Sebelum kita lokasi-lokasi, kita lihat nih, bagaimana sih Tegal Lugut ini, alamnya seperti ini, gitu ya, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Nah, wisatawan juga bisa diarahkan untuk membeli produk, tidak hanya melihat kambingnya tok, gitu ya, ngasih makan kambing aja, tetapi membeli ini loh produknya, susu kambing. Nah, itu bisa. Selanjutnya dari sana bisa dibawa kemana? Ke kebun buah salak. Ya, yuk kita wisata petik salak. Selama ini kan kalau beli di pasar atau di supermarket sudah salaknya peridilan, ya ada juga yang dompolan gitu ya. Tapi coba Bapak Ibu merasakan sensasi untuk memetik sendiri dari pohon. Selanjutnya kalau sudah beli salak, kita ke omah durian gitu ya. Nah ini gongnya. Nah misalnya gitu, kita taruh gongnya di akhir. Nah itu juga bisa menjadi salah satu sajian ya. Ketika nanti kita bawa wisatawan itu dari omah durian kembali ke sini untuk makan siang, akan lebih menarik paket wisata itu kalau diakhiri dengan makan. Setelah jalan-jalan dari pagi kembali lagi ke sini, kemudian kita makan siang yang hidangannya itu disediakan oleh ibu-ibu ini dengan menampilkan apa? Hidangan khas Tegal Lugut. Ya, misalnya dessertnya atau pencuci mulutnya daun durian, gitu ya. Kemudian nasi dengan sayur lauk pauknya yang apa? Yang beda dari biasanya. Hasil dari Tegal Lugut kah? Ya. Dan apa? Rebung. Oh, sayur lebung boleh. Sayur lebung. Terus apa tuh rebung, terus lompong ya boleh. Nah yang begitu-begitu yang biasa malah orang kota itu nggak makan, gitu gitu. Nah ini kan akan menarik. Ditambah lagi Bapak Ibu, di sini saya sampaikan bahwa ada atraksi budaya. Orang akan makan siang istirahat dengan menyaksikan atraksi budaya. Ini sudah diterapkan di beberapa desa wisata dan berhasil, ya. Ini tentu harus kita lakukan promosi. Tadi saya sebenarnya sudah sampaikan bahwa ada strategi pengembangan pariwisata menika asmanipun promosi. Bisa dilakukan melalui media sosial. Orang akan menjangkau suatu kawasan yang jauh pun dengan media sosial. Bahwa ini kan ada mahasiswa-mahasiswa KKN di sini, nih. Mereka itu followersnya banyak Bapak Ibu. Jadi minta bantuan mereka saja untuk mempromosikan, gitu. Followers mereka itu banyak. Jadi saya rasa tuh lebih mudah ya untuk membangkitkan lagi atau menghidupkan kembali pariwisata di Tegal Lugut ini melalui bantuan dari para mahasiswa itu, mumpung mereka masih di sini. Posting nanti coba Bapak Ibu yang kagungan Instagram ya, belum pakai Instagram ya, bisa nanti dicek Instagramnya KKN 49 Tegal Lugut ya. Itu juga sudah diposting potensi-potensinya dari Tegal Lugut, termasuk ada salak, ada durian, ada tempat-tempat yang lain yang nantinya cukup bisa membantu dari Bapak Ibu sekalian. Dari saya, dari kami sih sebenarnya caranya adalah membuat proposal Bapak, proposal pengajuan proposal nih. Nah cuman karena yang mengajukan itu banyak dan
umumnya itu mereka itu membuat proposal itu semenarik mungkin. Nah ini yang menjadi tantangan, harus yang semenarik mungkin proposalnya supaya kementerian ya, kita bilang Kementerian Pariwisata itu berkenan untuk mengajukan dananya ke sini. Saya pikir di sini punya kelebihan ya dari Gusti Allah, tanahnya subur, kemudian sudah seperti ini kondisinya yang indah dibandingkan yang di Jentis, Mas. Sekilas saya setelah diskusi dengan adik-adik KKN, saya minta diantar ke survei survei lokasi ya, tracking sama Pak Ananto, diantar juga sama adik-adik. Memang potensi untuk dikembangkan itu cukup besar, terutama di mata air yang ada di bawah itu. Karena basisnya bambu mungkin Bapak Ibu sekalian tahu itu multifungsi. Bambu itu termasuk tanaman yang memiliki fungsi penyerapan air yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain, termasuk juga penyerapan karbon. Sekarang kan eranya carbon trade ya, itu juga salah satu peluang untuk dikembangkan di sini. Kerangka kerangka untuk membuat proposal. Jadi di situ ada informasi data potensi, kemudian kebutuhan apa yang diperlukan, baik itu fisik, bangunan, dan sebagainya, dan soft skill untuk SDM-nya berupa pelatihan tentang kepariwisataan tadi yang disampaikan ibu-ibu dosen tadi itu. Saya pikir itu materi yang bagus sekali. Tetapi potensinya ada. Saya lihat, jadi kalau di SNI tentang kepariwisataan PPA, pengelolaan pariwisata alam itu ada beberapa prinsip sudah masuk di sini, punya modalitas. Prinsip yang pertama adalah objek daya tarik wisata tadi itu memang bisa berupa buatan, bisa berupa alam. Nah di sekitar mata air itu objek daya tarik wisata alam yang menarik, nanti bisa didesain untuk mainan anak-anak atau apa, bisa juga. Itu daya tarik wisata. Yang prinsip kedua adalah modalitas sosial budaya masyarakatnya. Saya pikir gotong royong pembuatan trekking dari Batu sampai ke mata air itu kan swakelola itu. Kemudian gotong royong untuk membangun seperti ini itu modalitas yang dilihat oleh funding juga. Kalau di lain tempat ada yang di branding dengan nama lorong oksigen, mungkin kalau kita di sini mandi oksigen, ya. Karena memang potensi kita oksigennya luar biasa, alhamdulillah. Ya. Karena vegetasi kita yang paling banyak bambu. Kita bawa hasil pertemuan kali ini di pertemuan rutin, Pak. Kami ada pertemuan rutin setiap bulan, kurang lebih 25-30 orang itu di jajaran pengurus di situ, Bu. Jadi nanti insya Allah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan hari ini. Jadi, nah, memang kalau bicara kehutanan sekarang kita tidak bisa lagi hanya berbicara tentang teknis atau konservasi. Nah, slogan kami memang hutan lestari masyarakat sejahtera. Itu kita balik, masyarakat sejahtera dulu, baru kemudian otomatis lingkungan itu akan terjaga. Nah itu kenapa kami selaku kehutanan juga berterima kasih ketika teman-teman dari pariwisata, terus kemudian dari Stupamnya sendiri, konsep wisata kita lebih ke arah lingkungan. Nah ini kami juga perlu saran gitu, gimana sih baiknya. Nah, kalau kami sengertinya eduwisata kan mungkin tidak seahli panjenengan studio. Nah itu jadi memang ke depannya kami harap kolaborasi lingkungan, wisata, dan kesejahteraan masyarakat itu menjadi suatu keharusan yang mutlak yang memang harus kita jalankan bareng-bareng gitu. Dan pesan saya mungkin buat teman-teman di Tegalugut, tetap semangat. Tetap semangat ya. Pandemi
merobohkan bangunan itu, tapi next di belakang itu akan kita harus tumbuh lebih tinggi lagi.